Halo, ketemu lagi bersama saya Puspita Romadona dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Hari ini di pertemuan kelima kita akan bahas tentang just in time dan activity based costing system. Kedua sistem ini merupakan dua instrumen manajemen dalam melakukan kalkulasi biaya atau costing untuk sistem produksi. Yang pertama akan kita bahas tentang just in time atau yang disingkat JIT. Jadi, just in time itu adalah sistem produksi yang tepat waktu atau in time. Sistem JIT ini diklaim mampu dapat mengurangi biaya dan pemborosan, sekaligus memaksimalkan efisiensi laba perusahaan. Filosofi dalam just in time adalah memakai seluruh sumber daya untuk produksi hanya sebatas kebutuhan saja. Artinya, perusahaan itu akan menghasilkan produk hanya dalam kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan atau ketika diminta oleh pelanggan. Jadi tidak memproduksi barang berlebih atau untuk menyimpan barang dalam jumlah banyak di dalam gudang. Jadi dia memang khusus untuk memproduksi ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan maka tidak akan ada proses produksi. Ada 4 aspek fundamental yang harus kita ketahui dalam sistem just in time ini. Yang pertama yaitu menghilangkan segala bentuk aktivitas yang tidak dapat memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa yang dihasilkan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam proses produksi ada yang dinamakan waktu pabrikase. Jadi waktu pabrikase ini terdiri dari 4 waktu, yang pertama waktu proses, yang kedua waktu inspeksi, yang ketiga waktu pindah, dan yang terakhir waktu antri. Keempat waktu ini ada yang memberikan nilai tambah dan ada yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi ketika perusahaan itu memakai sistem just in time, maka waktu-waktu yang tidak memberikan nilai tambah itu akan dihilangkan dari aktivitas produksi. Jadi dari keempat waktu ini yang ditambahkan di dalam aktivitas produksi hanya waktu proses. Selebihnya yang 3 waktu lainnya, waktu inspeksi, waktu pindah, dan waktu antri itu harus dibuang, sehingga dapat mengefisiensi waktu produksi. Kemudian aspek fundamental yang kedua adalah komitmen untuk selalu meningkatkan mutu produk atau barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah penyempurnaan yang berkesinambungan atau berkelanjutan, dan yang terakhir adalah penyederhanaan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Kemudian elemen kunci, keberhasilan dari sistem just in time ini ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa jumlah pemasok itu terbatas. Jadi kenapa terbatas? Karena memang kita hanya memilih pemasok-pemasok atau supplier yang menghasilkan barang yang berkualitas, sehingga itu mengurangi tingkat bahan baku yang, buruk atau tidak terpakai dalam proses produksi. Kemudian, di dalam just in time ini juga harus, tingkat persediaannya ini minimal. Jadi tidak ada barang berlebih yang ada di gudang. Kemudian just in time ini juga mengurangi setup time seperti, yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwa waktu-waktu yang dipakai di dalam pabrikase hanya waktu yang memberikan nilai tambah. Kemudian adanya kendali mutu terpadu atau sistem quality control yang baik di dalam perusahaan, dan yang terakhir tenaga kerja yang fleksibel. Artinya tenaga kerja yang digunakan atau yang dipekerjakan di dalam proses produksi itu yang benar-benar berkualitas dan bisa fleksibel dalam mengerjakan proses produksi. Nah, untuk kelebihan-kelebihan dari sistem just in time ini ada 4. Yang pertama adalah tingkat persediaan rendah sehingga menghemat tempat dan biaya penyimpanan. Karena kalau misalnya perusahaan itu menyediakan gudang yang banyak, otomatis biaya untuk penyimpanan tersebut akan juga banyak. Makanya kelebihannya di just in time ini adalah biayanya menjadi hemat karena tingkat persediaannya rendah.
Kemudian yang kedua, bahan produksi diperoleh hanya saat dibutuhkan, sehingga kebutuhan modal kerja juga rendah. Jadi perusahaan itu tidak akan mengeluarkan modal kerja yang terlalu banyak ketika melakukan proses produksi, karena memang perusahaan hanya memproduksi ketika dibutuhkan. Yang ketiga, menghindari penumpukan barang jadi yang tidak terjual. Nah, ini antisipasi yang baik banget di sistem just in time karena memang barang itu diproduksi karena memang dibutuhkan. Jadi tidak ada barang yang menumpuk di dalam gudang karena memang tidak terjual. Dan yang terakhir adalah menekankan kualitas pada barang yang dipesan kepada pemasok, sehingga mengurangi waktu pemeriksaan. Jadi sesuai dengan elemen kunci yang tadi bahwa pemasok-pemasok yang diambil hanyalah pemasok yang berkualitas dengan barang yang berkualitas juga. Nah, ini dia keempat kelebihan dari just in time. Kemudian sistem yang kedua adalah activity based costing atau ABC costing. Jadi sistem ABC costing ini adalah penentuan harga pokok produk yang mengukur seluruh sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk. Sistem ABC ini merupakan bagian dari manajemen, perubahan, dan sistem yang dapat membantu usaha perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan dari activity based costing ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manajemen terhadap penentuan harga pokok yang lebih akurat. Sekarang kita lihat bagaimana konsep dasar dari ABC costing ini. Jadi ABC costing ini akan membuat penentuan biaya produksi berdasarkan tingkat aktivitas. Jadi kita tentukan dulu cost objeknya atau produk atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi, kemudian kita identifikasi aktivitas apa saja sih yang dilakukan di dalam proses produksi. Jadi seluruh aktivitas dari mulai start awal penentuan bahan baku, kemudian masuk ke proses produksi, aktivitas-aktivitas lainnya yang di dalam proses produksi itu harus dilakukan penjabaran secara detail. Kemudian setelah kita identifikasi aktivitas, baru masuk ke biaya yang timbul dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, ini adalah konsep dasar ABC costing, di mana kita menentukan biaya produksi berdasarkan aktivitas yang terjadi di dalam proses produksi. Contoh klasifikasi biaya dan aktivitasnya kita bisa lihat di sini misalnya ada aktivitas di dalam rumah sakit ya. Jadi sumber biaya yang bisa kita tentukan ada biaya bahan, biaya personel atau tenaga kerja, ada biaya energi, biaya perjalanan, biaya asuransi, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan, biaya komunikasi, dan biaya lain-lain. Dari sumber daya atau biaya-biaya yang ada, kemudian kita tentukan aktivitas apa aja sih yang timbul dari biaya tersebut. Nah, contoh aktivitasnya adalah misalnya ada aktivitas rawat jalan, aktivitas rawat inap, aktivitas rawat darurat, aktivitas di lab, aktivitas diagnosis, logistik, aktivitas keuangan, pengelolaan SDM, sampai aktivitas pengolahan limbah. Baru setelah aktivitas ini ditentukan, kita bisa membuat klasifikasi biayanya untuk menciptakan produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian di dalam ABC based costing ini karena menentukan biaya berdasarkan tingkat aktivitas, ada 4 identifikasi tingkat aktivitas di dalam perusahaan, yaitu yang pertama aktivitas berdasarkan tingkat unit. Aktivitas tingkat unit itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi satu unit barang. Misalnya aktivitas dalam pemakaian bahan baku langsung atau aktivitas dalam pemakaian jam tenaga kerja langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah aktivitas tingkat batch, di mana aktivitas ini dilakukan untuk setiap batch produk ataupun jasa. Perusahaan melakukan aktivitas tingkat batch ini untuk setiap batch produk atau jasa yang dijadwalkan untuk proses bersama. Contoh dari aktivitas tingkat batch ini adalah misalnya aktivitas persiapan, kemudian pemesanan pembelian, jadwal produksi, penanganan bahan baku, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah aktivitas pendukung produk. Jadi, aktivitas ini mendukung produksi
produk atau jasa tertentu. Misalnya, aktivitas dalam desain produk, aktivitas administrasi suku cadang bagi produk, atau misalnya aktivitas dalam memodifikasi produk. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendukung fasilitas. Di dalam aktivitas ini adalah mendukung kegiatan operasional secara umum. Jadi aktivitas ini tidak disebabkan oleh produk atau kebutuhan pelayanan pelanggan dan tidak dapat ditelusuri ke unit atau produk yang dihasilkan karena dia merupakan aktivitas pendukung. Contoh misalnya aktivitas dalam hal penyediaan keamanan atau keselamatan kerja, kemudian pemeliharaan mesin pabrik, kemudian pembayaran pajak, membuat laporan, dan lain sebagainya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang dua konsep yang ada di dalam manajemen terkait dengan sistem costing yang dilakukan dalam proses produksi, yaitu tentang just in time dan ABC costing. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.